Jadi hari ini adalah pertemuan pertama. Karena kita udah libur nih selama 8 bulan karena masa pandemi. Jadi untuk hari ini kita pertama kali pertemuan dalam mata pelajaran PPKN. Pada semangat nggak nih? Oke, semangat ya, harus semangat karena kalian udah molor selama 8 bulan. Jadi kita harus semangat untuk belajar, nggak boleh males, rajin-rajin ya. Oke, jadi hari ini kita pertemuan pertama mata pelajaran PPKN akan membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke, jadi kita mulai saja pembahasannya dari apa itu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi yang pertama itu adalah konstitusi. Apa itu konstitusi? Ya, konstitusi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Apa itu Undang-Undang Dasar 1945? Ya, konstitusi. Apa itu konstitusi? Adalah dasar negara atau pedoman. Oke, jadi konstitusi itu atau Undang-Undang Dasar 1945 adalah dasar negara atau pedoman dalam bernegara. Kemudian selanjutnya konstitusi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Oke, jadi konstitusi itu dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Apa yang dimaksud dengan konstitusi tertulis dan tidak tertulis? Oke, jadi konstitusi terbagi menjadi dua. Apa itu? Yaitu konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Apa yang dimaksud dengan konstitusi tertulis? Yaitu konstitusi atau undang-undang dasar yang sudah dibukukan, yang menjadi pedoman negara kita yang sekarang. Jadi kenapa dia dinamakan konstitusi tertulis? Karena sudah ada Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur negara kita. Kemudian apa itu konstitusi tidak tertulis? Konstitusi tidak tertulis merupakan yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya konvensi atau hukum adat. Hukum adat itu contohnya seperti apa? Nyongkolan. Nyongkolan itu ada tidak di dalam Undang-Undang Dasar 1945? Tidak ada. Jadi dia termasuk dalam hukum adat konstitusi tidak tertulis. Kemudian kita beralih ke tanggal kapan perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Constitution berasal dari bahasa Belanda. Constitution berasal dari bahasa Jerman. Constitution berasal dari bahasa Latin. Constitution berasal dari bahasa Belanda. Ada tiga macam dari bahasa konstitusi ini. Yang pertama constitution, ya, berasal dari bahasa Belanda. Kemudian yang kedua konstitusi. Oke, kemudian kita beralih ke perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ada namanya sidang BPU PKI pertama, kemudian sidang BPU PKI kedua, kemudian ada sidang PPKI. Jadi
menjadi pedoman negara kita atau konstitusi. Disahkannya Undang-Undang Dasar 1945 yaitu pada sidang PPKI, dimulainya dan disahkannya sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di sanalah disahkannya Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sekarang Ibu akan melakukan kuis, tapi sebelum itu Ibu mau kalian diskusi kelompok dulu. Ibu mau bagi kelompok yang sebelah kanan bangku pertama sampai ke belakang kelompok pertama. Yang bangku sini kelompok kedua. Yang